Teman-teman, pada edisi 86 ini, saat teduh kitab Keluaran pasal 33, ayat 12 sampai dengan 17, kita lihat Musa galau. Dia risau, Tuhan tidak lagi berjalan bersama-sama dengan bangsa Israel. Memang mereka masih bisa bertemu dengan Tuhan di luar perkemahan. Tetapi ini yang dirisaukan oleh Musa, bahwa akan tiba waktunya ketika dia dan bangsa Israel berangkat ke tanah perjanjian, mereka akan melakukannya tanpa kehadiran Tuhan. Karena itu, Musa berkata kepada Tuhan di ayat yang ke-12, memang engkau berfirman kepadaku, suruhlah bangsa ini berangkat, tetapi engkau tidak memberitahukan kepadaku, siapa yang akan kau utus bersama-sama dengan aku. Namun demikian, engkau berfirman, aku mengenal namamu, dan juga engkau mendapat kasih karunia di hadapanku. Musa seperti menggugat Tuhan. Dia merasa tidak cukup, Tuhan hanya mengutus malaikatnya. Nah, kata malaikat memang berarti utusan. Nah, justru itulah persoalannya. Siapakah yang akan diutus oleh Tuhan? Yang dimaksud dengan malaikat itu, Yosua-kah yang selama ini mendampingi Musa dan menjadi pemimpin militer yang hebat? Jika itu memang Yosua, inilah masalahnya. Kemampuan militer Yosua memang tidak diragukan lagi. Tetapi bisakah Yosua menggantikan Tuhan? Musa jelas tidak yakin. Dia merasa tidak nyaman. Dia membutuhkan lebih dari seorang malaikat. Dia membutuhkan Tuhan sendiri. Nah, bayangkanlah betapa indahnya nanti jika di setiap peperangan Tuhan ada. Nah, bayangkanlah betapa indahnya ketika kaki mereka nanti melangkah masuk ke tanah yang berlimpah dengan susu dan madunya itu, mereka masuk bersama-sama dengan Tuhan. Apa indahnya memiliki tanah perjanjian tanpa Tuhan? Saya yakin kita pun sama. Kita pasti menolak jika ditawari harta seluruh dunia ini, tetapi tanpa Tuhan. Melalui ayat yang ke-12 itu juga, kita merasakan ada dua paradoks, seperti yang dirasakan oleh Musa. Di satu sisi, Tuhan berkata kepada Musa, aku mengenal namamu, dan juga engkau mendapat kasih karunia di hadapanku. Tetapi di sisi yang lain, Tuhan tidak lagi mau berjalan di tengah-tengah bangsa ini. Jika Tuhan berkata, aku mengenalmu, itu berarti Allah mengenal Musa dengan cara yang penuh kasih. Tuhan menyelamatkan Musa, dan Tuhan memilih Musa. Nah, atas dasar inilah Musa kembali berdoa di ayat yang ke-13. Dia berkata, maka sekarang jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku, sehingga aku mengenal engkau, supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu. Ingatlah bahwa bangsa ini umatmu. Musa terus memperjuangkan nasib bangsanya, padahal sebagian dari mereka pernah menolaknya dan juga memberontak kepadanya. Tetapi Musa sama sekali bukan pendendam. Nah, kualitas seperti inilah yang menjadi salah satu alasan mengapa Tuhan mengasihi Musa. Orang yang berhati lembut dan yang rendah hati ini tidak ingin selamat sendirian. Maka Musa meminta Tuhan hadir terus-menerus di tengah-tengah bangsa ini. Musa tahu jika Tuhan hadir di tengah-tengah umatnya, Israel akan mengenal Tuhan. Israel akan bertumbuh di dalam pengetahuan akan Allah yang benar. Musa ingin bangsanya juga mendapat kasih karunia dari Tuhan. Nah, teman-teman, jika melihat kebenaran ini dari kacamata seorang Kristen, maka sebenarnya beruntunglah kita. Tuhan hadir dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus berjanji, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Bahkan, dalam surat Ibrani pasal 13 ayat yang kelima, ada jaminan dari Tuhan bahwa aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Haleluya. Di ayat yang ke-14, Tuhan menjawab Musa,
Aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu. Tuhan memastikan bahwa Musa pasti diberkati oleh Tuhan. Tetapi berkat itu hanya untuk Musa saja. Kata engkau di ayat yang ke-14 berbentuk tunggal, bukan jamak. Untuk hamba yang setia ini, Tuhan tidak akan pernah meninggalkannya. Tetapi hebatnya, Musa tidak ingin kasih karunia Tuhan itu hanya untuk dirinya. Jadi, dia kembali berdoa. Di ayat 15 dan 16, dia berkata, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umatmu ini. Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga kami, aku dengan umatmu ini, dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini. Musa memang luar biasa. Dia seorang negosiator yang tangguh. Pendoa syafaat yang tidak mudah untuk menyerah. Tawaran Tuhan untuk hanya menyertai dirinya ditolak oleh Musa. Musa ingin bahwa berkat Tuhan itu juga untuk Israel. Saya tidak ingin komen untuk tipe gembala yang terus pindah-pindah gereja, mudah meninggalkan jemaatnya demi karir yang semakin cemerlang. Saya juga tidak ingin komen ketika ada seorang gembala meninggalkan jemaatnya, pindah ke gereja yang lebih besar, lalu kemudian menulis di tembok gereja, "Selamat tinggal penderitaan." Setidaknya ada 2 gembala yang saya tahu berbuat seperti ini. Musa gigih sekali, dia bersyafaat bagi Israel. Israel yang pernah menolak dirinya. Musa menolak hak istimewa dari Tuhan. Dia ingin kasih Tuhan itu juga untuk seluruh Israel. Maka tak heran bila Musa dipandang sebagai tipologi Kristus. Yesus Kristus ingin semua manusia didamaikan dengan Allah dan menerima anugerah keselamatan. Itu sebabnya mengapa Tuhan Yesus mati di atas kayu salib menebus dosa seluruh umat manusia. Untuk jemaat, ketahuilah rahasia di balik layar, yaitu tentang pengorbanan seorang hamba Tuhan. Hamba Tuhan sebenarnya punya hak istimewa untuk menikmati anugerah Tuhan bagi dirinya sendiri. Tetapi itu semua dikorbankannya demi umat yang dilayaninya. Di ayat yang ke-17, Tuhan kemudian menjawab, juga hal yang telah kau katakan ini akan kulakukan karena engkau telah mendapat kasih karunia di hadapanku dan aku mengenal engkau. Syafaat Musa akhirnya dikabulkan oleh Tuhan. Musa berhasil menjadi mediator. Sesuatu yang menarik di ayat 17 itu, Tuhan berkata, aku mengenal engkau. Musa bukan jenis hamba Tuhan, seperti di Matius pasal 7 ayat 23, yang nanti Tuhan akan berkata kepada orang itu, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Perkataan Tuhan ini justru mengingatkan kita kepada surat 1 Korintus pasal 8 ayat yang ketiga, tetapi orang yang mengasihi Allah, dia dikenal oleh Allah. Musa melakukan semua itu karena dia digerakkan oleh satu faktor ini, yaitu kasihnya kepada Tuhan. Jadi pada diri orang yang mengasihi Tuhan, kita menemukan ciri-ciri ini. Yang pertama, dia rela berkorban sekalipun untuk umat yang pernah menolaknya dan tidak menghargainya. Yang kedua, dia menolak hak istimewa untuk menerima anugerah Tuhan jika umat yang dia layani tidak menerima anugerah itu bersama-sama dengan dia. Nah, halo teman-teman, kalau kita sudah tahu kebenaran seperti ini, pasti dong kita tidak akan egois dan hanya mau mementingkan kebahagiaan kita sendiri. Nah, tetap semangat dalam kehidupan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.